Saudara, kita akan melanjutkan pembahasan di bedah politik Profesor Saiful Mujani tentang politik elektoral Jawa Timur menjelang 2024 pasca deklarasi Anies Mohaimin. Kali ini yang akan kita bahas adalah dukungan pada partai politik di Jawa Timur pasca deklarasi Anies Baswedan Mohaimin Iskandar. Profesor Saiful, kita minggu lalu membahas soal peta elektoral pemilihan presiden di Jawa Timur pasca deklarasi Anies Mohaimin Iskandar. Nah, kali ini kita ingin lihat bagaimana dukungan publik Jawa Timur terhadap partai politik pasca deklarasi ini. Kenapa ini penting? Karena deklarasi ini kan melibatkan Mohaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, yang partai ini lagi-lagi adalah memang basisnya di Jawa Timur. Dan ini adalah yang pertama kalinya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ikut di dalam pemilihan presiden. Apakah kita ingin bertanya, kita ingin tahu apakah ini punya pengaruh, katakanlah terhadap elektabilitas PKB di Jawa Timur atas inisiatif menjadikan Ketua Umumnya sebagai calon wakil presiden dari salah satu capres. Oke, Bung Saidiman, sejauh ini PKB itu tidak pernah menjadi kekuatan yang menengah di Jawa Timur, itu ya, partai politik. Dia kalau tidak nomor satu, nomor dua lah begitu. Jadi di antara itu, dia sempat nomor satu pada masa awal pemilu kita, dia sangat kuat di Jawa Timur. 99. Iya, bersama dengan PDI Perjuangan. Ya. Dan sempat kemudian 2014 yang lalu dia menjadi kekuatan pertama di Jawa Timur sendiri, gitu ya. Dan di pemilu 2009 yang lalu dia nomor 2 setelah PDI Perjuangan, dan selisihnya tidak banyak. Artinya memang PKB kuat di Jawa Timur, gitu ya. Jadi kalau berharap kemudian PKB menjadi lebih kuat lagi menjelang pemilu 2024, itu ada dasarnya karena selama ini memang PKB sudah kuat di Jawa Timur. Dan kalau ada deklarasi semacam itu di mana ketua umumnya menjadi calon wakil presiden, diharapkan ada efek ekor jas, kira-kira begitu. Karena ada tokoh utamanya yang kemudian menjadi populer, banyak didiskusikan, banyak dibicarakan, dan diharapkan itu akan memperkuat PKB, kira-kira begitu. Secara teoritis tidak-tidaknya diharapkan. Nah, kita melihat bahwa pasca deklarasi di survei nasional, tapi analisis kita fokuskan hanya di Jawa Timur. Gitu ya. Nah, seperti Anda katakan tadi, Jawa Timur, kalau di Jawa Timur saja mungkin begitu ya, itu tidak mengalami kemajuan, mungkin efek ke deklarasi itu di daerah lain terhadap PKB mungkin juga tidak bisa diharapkan. Nah, di Jawa Timur kita melihat bahwa setelah deklarasi, sekitar seminggu setelah deklarasi, Bung Saidiman, partai pertama di Jawa Timur masih PDI Perjuangan, 22,2%, tidak signifikan perbedaannya dengan hasil pemilu 2019. Yang kedua kemudian PKB juga, jadi tidak berbeda dengan hasil pemilu 2019, Bung Saidiman, selisihnya cuma sekitar 1%, begitu. Nah, kemudian yang ketiga Gerindra dari 10,6 menjadi 11,6, 11% dalam survei terakhir. Perbedaannya cuma 1%, juga saya sebut tidak signifikan. Golkar di sini kelihatan mengalami pelemahan di 10 di survei di hasil pemilu 2019 10,2, dan kemudian di survei pada bulan September ini 6,4, dan seterusnya. Kemudian yang ikut serta dalam deklarasi itu pada partai politik selain PKB adalah yang penting adalah Nasdem. Gitu ya. Nasdem cukup kuat
Di Jawa Timur 10,5 2019 yang lalu. Di survei terakhir hanya sekitar 3,5%, gitu ya. Jadi ada perbedaan cukup signifikan pada Nasdem di sini. Ya mungkin hasil dari Nasdem 2019 tersebut untuk sementara ini bisa jadi mengatakan belum menentukan pilihan. Oke. Bisa jadi ditarik oleh partai yang lain. Tapi kalau ditarik oleh partai yang lain, tidak ada partai lain yang menguat. Oke. Nah, jadi oleh karena itu kemungkinan jadi mengambang. Tadi yang mengatakan belum tahu itu kan ada 22%, Bung Saidiman. Bisa mengambang karena memilih Anies atau karena sebelumnya mungkin basisnya pemilih Jokowi juga? Mengambang belum menentukan pilihan. Oke. Bisa jadi karena dia membutuhkan waktu untuk berpikir, untuk diyakinkan oleh tim suksesnya, diyakinkan oleh oleh partai politik di dalam kampanye dan sebagainya. Kan itu gejala yang umum di kita, Bung Saidiman ya. Jadi saya melihat di sini deklarasi Amin di Jawa Timur itu tidak punya kotel efek, tidak punya efek ekor jas dari deklarasi itu, apakah itu Anies maupun Caimin terhadap partai politik yang mendukung mereka dalam hal ini. Dan itu di Jawa Timur yang merupakan basis dari Caimin sendiri, Bung Saidiman. Ya, ini menarik ya bahwa belum ada efek ekor jas baik pada PKB, Nasdem maupun pada PKS ya, khusus di Jawa Timur. Ini artinya kalau di Jawa Timur saja begini petanya, ya kita tidak bisa berharap lebih jauh di tingkat nasional begitu ya. Bisa secara teoritis bisa begitu. Karena kekuatan PKB setidak-tidaknya itu adalah ada di Jawa Timur. Dan deklarasi terjadi di sana, mestinya sambutan pertama adalah atau efek pertama akan terlihat di Jawa Timur sendiri gitu, Bung Saidiman. Oke, Pak Saiful, sebelum lebih jauh, saya ingin bertanya, apakah ini artinya kenapa tidak ada efeknya ke partai itu? Apakah itu artinya masih ada perbedaan aspirasi antara elit PKB mendukung capres tertentu dengan aspirasi bawahnya, gitu, belum nyambung? Apakah ini bisa kita baca dari fenomena ini? Bisa begitu, artinya apa? Keputusan elit yang dibuat dalam hal ini memasangkan Anies dengan Caimin, itu kan keputusan elit politik. Dan dalam tradisi kita kan keputusan-keputusan elit semacam itu kan sering tidak dikonsultasikan kepada konstituen. Republik ya. Iya kan, dia ngambil keputusan sendiri aja. Harapannya adalah konstituen mengikuti. Menyesuaikan diri, mengikuti elitnya atau pimpinannya. Kira-kira begitu, Bung Saidiman ya. Kalau di negara demokrasi yang sudah mapan biasanya, pengambilan keputusan penting itu dikonsultasikan dengan konstituen. Atau pencalonan itu lewat satu mekanisme dari bawah. Kan ada konvensi dan macam-macam seperti itu kan. Ini kan tidak. Tiba-tiba aja gitu ya, hanya dalam waktu yang tidak terlalu lama, bahkan orang terkaget-kaget kayak begitu, dibuat keputusan semacam itu. Dan wajar kalau di tingkat bawah, karena tradisinya selama ini, setidak-tidaknya di Jawa Timur atau pemilih PKB itu adalah pemilih Pak Jokowi. Jadi yang ada di imajinasi masyarakat itu adalah kira-kira tokohnya yang relatif agak dekat lah dengan Pak Jokowi, gitu ya. Nah, sejauh ini Anies kan tidak, gitu ya. Setidaknya dalam persepsi pemilih, Anies bukan tokoh yang dekat dengan Pak Jokowi. Ini sesuatu yang baru, yang membutuhkan sosialisasi, membutuhkan argumen, yang untuk meyakinkan pemilih kenapa keputusan itu dibuat, keputusan pasangan Anies dengan Caimin, gitu ya. Demikian juga Caimin yang tadinya sudah disosialisasikan untuk menjadi calon presiden, iya kan? Pada tingkat masa PKB kan disosialisasikan dalam berbagai atribut. Caimin diasosiasikan sebagai calon presiden, tapi kemudian jadi wakil. Dan wakil pun awalnya kan disosialisasikan dengan Prabowo. Tapi ini kemudian tidak dengan Prabowo, tapi dengan Anies Baswedan. Dalam waktu yang relatif cepat, gitu ya. Jadi menurut saya wajar kalau masyarakat di bawahnya belum begitu tahu tentang ini.
dan bisa juga karena kurang mengerti itu ya kenapa ini harus terjadi, kira-kira begitu. Nah, itu tantangan bagi elit PKB atau elit pasangan Amin ini untuk menjelaskan pada konstituennya. Tapi kalau hanya berharap pada konstituen PKB yang ada selama ini, itu terlalu konservatif untuk mendapatkan dukungan besar untuk pasangan Amin ini, gitu ya. Karena apa? Karena kita tahu kan pemilih PKB kan tidak ada partai satupun yang merupakan kekuatan mayoritas di wilayah manapun, termasuk di Jawa Timur. Jadi tantangannya ada dua, gitu ya. Pertama adalah meyakinkan konstituen PKB sendiri, yang itu rumah sendiri, yang selama ini tidak kesana aspirasinya. Iya, betul. Itu harus dijelaskan. Kedua, menjelaskan kepada pemilih-pemilih yang di luar PKB. Itu mungkin dalam beberapa hal, terutama yang dari bukan partai pendukung pasangan ini, mungkin itu lebih berat tantangannya, kira-kira begitu. Jadi kenapa itu tidak terlihat efek ekor jasnya, ya itu tadi. Karena prosedur atau proses keputusan yang dibuatnya itu tidak cukup bottom up, kira-kira begitu ya. Mekanisme mendengarkan aspirasi pemilih dan sebagainya itu diabaikan atau kurang dipertimbangkan sebagai faktor yang sangat penting di dalam pembuatan keputusan politik, Bung Saidiman. Baik, Profesor Saiful. Jadi intinya sampai hari ini kita melihat efek dari deklarasi pasangan Anies Muhaimin Iskandar itu belum terlihat efek positifnya ya pada partai-partai pendukungnya, termasuk pada Partai Kebangkitan Bangsa yang merupakan salah satu partai yang terbesar di Jawa Timur. Itu belum ada efeknya, dan tadi dijelaskan oleh Pak Saiful kemungkinan ini terjadi karena keputusan yang tiba-tiba yang tidak berasal dari aspirasi umumnya, baik pemilih PKB sendiri maupun masyarakat Jawa Timur yang diharapkan bisa menjadi basis bagi pasangan ini. Saya kira demikian kesimpulan kita. Lagi-lagi saya ingin mengingatkan, diskusi tentang ini kita akan lanjutkan minggu depan dengan topik tentang arah dukungan dari masa pemilih NU di sana, di Jawa Timur. Terima kasih, kita akan ketemu kembali minggu depan.